Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Pernah dengar? Gimana mbak-mbaknya? Pernah dengar? Yang laki-laki pernah dengar? Kalau kalian nggak pernah dengar, tanya ke bu guru dan pak gurunya ya. Kenapa saya nggak pernah mendengar hal ini ya? Walaupun nggak ditanya di kubur, nanti kalian harus tanya di sini ya. Kenapa saya nggak pernah mendengar hal itu? Ya. Bunda, aku minta maaf ya. Terima kasih telah merawatku dari aku lahir, dari aku di dalam perut ya, sampai aku sekarang, dan mudah-mudahan bisa sampai dewasa sampai ke surga ya. Orang Palestina. Iya, saudara-saudara kita di Palestina ya. Tuh ya, bener Mbak Zafira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita setiap hari Sabtu tentang akhlak dan adab ya, tentang pembahasan akhlak dan adab. Setiap hari Sabtu kita berkumpul di sini di masjid ya untuk pembahasan tentang akhlak dan adab. Jadi pengajian ya, pengajian tapi santai ya. Kita belajar dikit-dikit sambil murojaah, sambil siapa yang berani maju ke depan ya. Untuk apa? Untuk melatih kita berani tampil di sekolahan ya, nggak malu-malu. Kalau dalam kebaikan nggak boleh malu-malu. Di sekolah juga kalau disuruh maju sama bu guru atau pak gurunya nggak boleh malu-malu ya. Yang penting benar-benar bisa maju, tunjuk tangan ya, jangan ngeprank ya. Tunjuk tangan, tunjuk jari, disuruh nggak bisa ya. Benar-benar bisa. Yakin, nah maju, jangan takut-takut, jangan malu-malu ya. Kita setiap Sabtu, insya Allah, jika diberi kemudahan oleh Allah, ya untuk bisa ketemu dan selalu menyampaikan pelajaran sesuai dengan tema kita, ya, yaitu tentang bagaimana mencintai orang tua kita ya. Bagaimana mencintai orang tua kita, yaitu telah disebutkan, yaitu dengan cara berbakti kepada keduanya ya. Dengan berbakti kepada keduanya, kepada ayah dan bunda. Cara berbaktinya gimana? Kemarin udah disebutin ya. Itu ada 20 poin itu ya yang diringkas. Sebenarnya banyak cara berbakti kepada orang tua, itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Di antaranya itu yang kita ringkas itu 20 poin. 20, ada 20 ya gitu ya. Kemarin sudah 2. Yang pertama, berkata-kata sopan kepada kedua orang tua ya. Siapa yang hari ini sudah membentak orang tuanya? Tunjuk tangan. Nggak ngerti mesti ini, kalau yang tunjuk tangan nggak ngerti. Siapa yang hari ini sudah membentak orang tuanya? Berarti nggak ngerti ya. Kan suruh berkata-kata sopan ya. Suruh berkata-kata sopan. Berkata-kata sopan itu nggak keras, nggak membentak ya, nggak berteriak-teriak. Iya Abdullah. Iya. Nggak teriak-teriak ya. Teriak-teriak kayak mau pindah apa mode aja ya. Iya. Nggak boleh teriak-teriak sama orang tuanya. Berkata-kata sopan dan tidak menyakiti hatinya ya. Kita berkata-kata sopan tapi menyakiti hati orang tua, boleh nggak? Nggak boleh ya.
nggak boleh menyakiti hati orang tua. Banyak cara, banyak jalan untuk menyakiti hati orang tua itu banyak sekali ya. Kita disuruh jawabnya nggak enak, itu menyakiti hati orang tua. Kita disuruh nggak langsung berdiri, itu menyakiti hati orang tua ya. Kalau orang tuanya sih oke-oke aja, iya ya iya, nama anaknya mau gimana, masa mau dibuang anaknya, kan enggak kan, mau dimaki-maki kan enggak. Tetap orang tua tetap menyayangi kalian walaupun kalian menyakiti hati orang tua ya. Makanya itu kita belajar ya, dimengerti ya. Nggak boleh menyakiti hati orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua kemarin apa? Ada yang tahu ya? Kedua apa coba? Apa yang kedua? Ini tunjuk jari terus ini. Hobi tunjuk jari ya. Apa yang kedua? Bersikap tawadu ya Mbak Sofi ya? Udah kelihatan bibirnya tadi, bersikap tawadu gitu. Terus yang apa? Bersikap tawadu dan apa? Apa? Bersikap tawadu dan iya, iya apa nggak dengar kok. Dan bersikap rendah diri ya. Yang kedua kemarin, iya. Nggak apa-apa ya, nanti bisa disimak, ini kan direkam ya di video, nanti bisa disimak di videonya, dilihat ya, nanti dicatat lagi ya sambil dilihat. Oh kemarin ini yang baca di depan ternyata bacanya masih jelek, nah diperbaiki lagi, nggak apa-apa ya, belum bagus, belum baik bacaannya, nggak apa-apa, karena kita kan belajar untuk melatih diri untuk berani tampil ya, nggak apa-apa bacaannya masih jelek, jadi jangan ragu-ragu ya. Jadi itu kemarin yang kedua. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada sedikit pesan yang kemarin mungkin belum tersampaikan. Jadi kemarin itu setelah direkam ternyata itu belum dicolokin itu. Jadi suaranya nggak masuk. Jadi gemerusuk, apa ya, distorsi, gitu loh ya. Enggak jelas suaranya, udah belum dicolokin, lupa, nggak ada yang ngingetin ya, makanya ini tadi colokin dulu sebelum lupa ya. Ya itu yang pesannya kemarin mungkin belum semuanya tahu ya, tentang apa, tentang itu untuk orang tua ya. Itu yang di grup itu yang dikirimin tentang data verifikasi anak-anak ya, yang belum ngisi data verifikasi. Ada ya, banyak kan data verifikasi itu yang dikirim di grup itu loh. Di grup kan dikirim, suruh ngisi data anak, namanya siapa, rumahnya di mana, panggilannya siapa, itu ya. Itu diisi. Ya diisi di grup, dilihat ya, ayah bundanya dikasih tahu, itu di grup dilihat. Nanti diklik terus diisi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendata kalian ya, siapa aja yang di sini, yang masih aktif siapa. Nah, kemudian itu nanti kan mau diajukan ke mana? Departemen Agama, biar diketahui bahwasanya di sini muridnya ini oh sekian ya. Dan nanti mau diajukan untuk program kita seragam. Jadi biar kita itu pakai seragam, biar seragam sama ya. Jadi seragamnya nggak beda-beda ya. Jadi kayak sekolah umum itu, hari Senin sampai hari apa, nah seragamnya ini, hari ini sampai hari ini seragamnya ini ya, gitu ya. Ya mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah ya, kita bisa dapat bantuan seragam gratis. Makanya diisi datanya ya. Nanti kalau yang nggak ngisi data berarti nggak dapat. Kenapa? Kan nggak ada datanya ya, sesuai data ya. Nanti dibilangin ayah bundanya, atau mungkin ayah bundanya dengerin, nanti tolong diisi itu ya, diisi. Kalau nggak bisa tanya ya, jangan nggak ngisi, nanti giliran ada apa ya, program-program seperti itu nggak dapat ya, nanti kan kasihan ya. Itu ya Mbak ya, ya yang laki-laki ya dikasih tahu ayah bundanya ya. Yang laki-laki udah ngisi semua belum? Belum kayaknya, ada yang belum. Yang perempuan juga. Soalnya nggak sama, yang data yang masuk dengan jumlah siswa itu nggak sama ya. Kemudian ini dapat, ada yang ngirim hadiah lagi nih, alhamdulillah ya.
Nih, jadi setiap Sabtu ada acara seperti ini, kita belajarnya bareng-bareng. Ada yang ngasih hadiah ya. Nih ya, untuk sementara ini di sini pengurus nggak nyediain hadiah dan alhamdulillah ada yang ngasih hadiah untuk anak-anak semua. Jadi ada bagi siapa yang mau ngasih hadiah nggak apa-apa. Jadi ini untuk anak-anak nanti belajar yang mau kasih hadiah boleh. Nah nanti titipin. Nah seperti ini ada yang nitip hadiah ya. Terima kasih ya, jazakallahu khairan, untuk dibagi ke anak-anak yang bisa jawab ya. Kalau yang nggak bisa ya nggak dapat. Orang ini juga banyak isinya enggak? Hah? Bagi yang bisa jawab ya. Semua bisa jawab kan? Sekarang pertanyaannya gampang ini ya. Selain yang mau maju nanti pertanyaannya mudah. Pertanyaannya Iqra 1. Nah, Iqra 1 bisa udah semua udah Iqra 1 kan? Masih ada Iqra 1 yang perempuan. Udah naik semua, Masya Allah. Yang sini ada Iqra 1 yang laki-laki. Iya, ya ini nanti pertanyaannya tentang Iqra 1 ya. Ya. Ya itu ya, ini terima kasih bagi yang sudah menyediakan hadiah. Apa aja hadiahnya nanti kita bagikan bagi yang berhak ya. Itu. Kemudian pesan untuk kedua orang tua yang di rumah ya, anak-anak didengarkan ya. Para pengajar mengkondisikan anak-anaknya, nggak boleh ribut, suruh fokus ya. Ini pesan untuk kedua orang tua di rumah, baik untuk anak-anak yang di sini dan para pengajar, bahwasannya kita belajar ya, itu kan mengharapkan hasil. Apa yang kita harapkan dari belajar yaitu mendapatkan hasil. Misal dulu nggak bisa, sekarang harusnya bisa. Dulu nggak punya hafalan, sekarang harusnya punya hafalan. Dulu punya hafalan tapi jelek, seharusnya sekarang lebih baik, bukannya lebih jelek ya. Seperti itu hasil atau buah. Jadi untuk apa kita belajar itu? Bukan sekedar datang tapi nggak ada hasil. Seperti di sekolah umum ya. Untuk apa kita belajar ke sekolah? Itu bukan cuma cari ijazah. Mungkin ada yang cuma datang pulang akhirnya dapat rapor, dapat ijazah udah. Nah itu namanya cuma cari laporan. Cari ijazah cuma cari laporan, tidak mencari hasilnya dari belajar ya. Sama di TPA juga belajar seperti itu. Untuk apa kita belajar ya anak-anak ya? Untuk apa kita belajar? Tahu? Untuk apa Mbak? Hah? Biar apa yang tahu? Untuk apa kita belajar? Biar tahu. Yang dulu nggak tahu sekarang menjadi tahu. Yang dulu nggak bisa sekarang menjadi bisa ya. Itu salah satu tujuannya kita belajar. Bukan sekedar kita datang ngumpul-ngumpul dengan teman ya, ketawa ketiwi udah pulang nggak dapat apa-apa ya. Ya nggak apa-apa, kita ketemu teman bagus ya, kita sosialisasi bagus punya teman. Tapi kalau kita nggak dapat hasil dari ilmu itu kan capek ya. Udah lama-lama, udah datang, udah bulan-bulan, udah tahun, kok tetap aja malah kok nggak semakin bagus, kok nambah semakin jelek. Loh dulu punya hafalan bagus kok sekarang hilang hafalannya. Nah itu dipertanyakan ya, nah ya anak-anak ya. Jadi untuk orang tua, anak-anak yang di sini dan para pengajar, itu yang kita butuhkan adalah sinkronasi ya, sinkronasi atau dalam satu frekuensi, satu pemikiran atau satu visi dan misi, yaitu kita ingin anak-anak kita menjadi lebih baik ya, lebih baik dalam akhlaknya, lebih baik dalam kesehariannya, lebih baik dalam bacaan Al-Qur'annya, lebih baik dalam hafalannya ya. Itu kita inginkan. Nah itu harus sinkronasi kita. Jadi antara orang tua, pengajar dan anak-anak harus sama ya. Gimana caranya? Caranya orang tua di rumah memonitor anak-anak, menyuruh anaknya untuk murojaah. Murojaah itu mengulang ya. Apa yang dipelajari diulang ya. Seperti pelajaran di sekolah.
Jadi ketika orang tua menyuruh anaknya untuk belajar, ayo dikerjakan PR-nya, ayo dipelajari lagi, dibaca. Sama TPA juga seperti itu. Bahkan lebih penting ya. Kenapa? Karena kita belajar urusan agama ya. Urusan agama itu kita bawa sampai ke kemana Mbak? Ke Mekah. Sampai ke Mekah, ini mau ke Mekah ini kayaknya ini. Ya. Ya, belajar agama itu kita bawa sampai mati. Ya. Untuk orang tua kita yang udah meninggal juga ya, itu kita bawa sampai ke akhirat urusan agama itu ya. Kalau sekolah umum itu kita belajar itu sampai untuk urusan dunia ya. Dan itu mempermudah kita juga untuk belajar urusan agama ya. Itu keterkaitannya. Nah, di sini peran ketiga ini perlu ya. Sinkronasi ketiga ini. Orang tua, pengajar, dan anak-anak ya. Orang tua di rumah memonitor anaknya atau memberi dukungan seperti ayo di murojaah hafalannya tadi belajar apa? Misal Ihsan belajar apa, hafalannya sampai mana? Sampai ini. Nah, dilihat buku prestasinya, dilihat orang tua. Kamu kok ini kok C terus itu ngapa? Hobi vitamin C apa gimana? Hah, kok C terus nilainya? Nah gitu jadi orang tua. Kapan bisa B? Nah gitu ditanyain. Ayo diulang hafalannya atau dikasih media. Jadi di sini kan masih Iqra ya, rata-rata Iqra 1, belum bisa baca Al-Quran. Jadi menghafalnya lewat mana? Lewat media. Pendengaran kalau anak-anak ya. Dengerin dari siapa? Dari ayah ibu? Iya, dari ayah ibunya. Kalau ayah ibunya nggak sempat atau belum bisa ngajarin, kita punya ini, ya, pinjem HP-nya orang tua. Kan biasa megangin HP kan, pinjem suruh downloadin hafalan kita. Misal surat Al-Bayyinah, di-download. Nah itu dimonitor orang tua, anaknya suruh mendengarkan dulu, ya, sekali 10 kali. Nah udah minta lagi HP-nya. Jadi termonitor. Jadi orang tua di rumah bukan hanya dikasih anaknya mainan atau HP, tapi nggak dimonitor untuk apa HP-nya. Kasihan ya, disetelin film-film, musik-musik. Nah, padahal hal ini merupakan salah satu penyebab hilangnya hafalan. Ya, anak-anak ngerti? Salah satu penyebab mudahnya hilang hafalan adalah lihat apa? Film, sinetron. Ya, dagelan. Tahu dagelan nggak? Tahu nggak, Rara? Dagelan itu yang ketawa-ketawa itu loh, itu dagelan namanya. Komedi ya. Lihat film, lihat dengerin musik-musik, akhirnya keenaan. Hafalannya nggak didengerin, lupa, buyar ya. Mau Al-Bayyinah baru ta'awud sudah pikirannya udah tadi itu. Jadi lupa ya Ihsan. Jadi mudah lupa ya. Itu peran orang tua di rumah memonitor anaknya. Jadi memberi support berupa apa, bantuan untuk menghafal ya, seperti itu. Terus menasehati, tadi dikasih pelajaran apa di TPA, seperti itu. Kemudian peran guru. Peran guru ini juga sangat penting ya. Guru itu pengganti orang tua. Kalau di rumah orang tua kita kandung, kalau di sekolah adalah guru kita, itu orang tua kita. Ya, guru bertanggung jawab penuh terhadap anak didiknya. Jadi kalau guru juga nggak bertanggung jawab atau tidak mengutamakan kualitas, misal mengajar sambil apa ya, anaknya baca kita nggak fokus, misal mikirin yang lainnya, akhirnya anaknya terbengkalai. Memang kita di hadapan kita seorang murid, ternyata kita pikirannya tidak di situ. Jadi ketika makhraj, tahu makhraj nggak? Nggak tahu loh, gimana udah apa makhraj? Makhraj itu tempat di mana posisi keluarnya ya, huruf itu ya, di mana makhrajnya ya. Itu ya, ketika anaknya makhrajnya jelek, anak didiknya kita nggak ngeh. Jadi nggak sadar, ini tadi salah toh, ternyata udah kebablasan. Jadinya salah terus. Nah seperti itu. Itu salah satu peran guru ya. Kalau di sekolah nanti ngajari matematika, pak gurunya nggak tahunya, pikirannya ke tempat lain. Akhirnya anaknya salah nggak tahu. Nah seperti itu. Peran guru itu harus fokus melihat anak didiknya. Anak ini kurang ininya. Nah ternyata ini
kurang di sini. Oh ini kurang di sini. Jadi tahu. Jadi ketika salah, oh kamu salah. Jadi tahu. Nah itu peran dari Pak Guru dan Bu Guru. Kemudian yang ketiga adalah peran anak-anak. Nah ini kalian ya, anak-anak atau adik-adik yang di sini ya, perannya anak-anak. Ini anak-anak nih ya, mau dapat hadiah. Kalau ditanyain mau dapat hadiah langsung fokus ya, hadiah gitu kan, ya tawa ya. Peran anak-anak ini kalian ya, peran kalian ini sangat penting ketika belajar ya. Banyak orang bicara, oh kalau pinter itu tergantung anaknya, ya gitu ya. Iya memang, tapi enggak juga ya. Memang faktor penting anaknya pinter, iya, tapi tidak juga. Ada seorang ulama yang dia itu sulit untuk menghafal ya. Ada seorang ulama udah usia 40 tahun. Ayo Ustadz, 40 tahun kurang banyak Mas Ian ya, santai. Jadi ada ulama usianya itu 40 tahun ke atas. Ini belum jadi ulama, usia 40 tahun. Dia sulit menghafal Al-Quran tuh sulit banget ya. Kayak kalian ya, iya nggak? Enggak, kalau kalian tuh nggak sulit. Kalau kalian tuh belum berusaha ya. Kalau ulama ini udah belajar ya. Wah, saya ini kok nggak bisa. Udahlah, saya nggak cocok jadi penghafal Al-Quran, katanya seperti itu. Iya, nggak cocok jadi penghafal Al-Quran. Ada yang tahu? Yang laki-laki ada yang tahu? Apa kan? Nggak tahu kan? Fokus ke depan ya. Fokus ke depan, jadi nanti ketika ditanya tahu ya. Ya, fokus ke depan ya. Siapa tadi ini yang nggak bisa menghafal di usia berapa? Di usia berapa? Iya, di usia 40 ini seorang ulama ini jadi ulama ya. Jadi kisahnya dia ini belajar tapi kok nggak bisa-bisa. Menghafal kok nggak bisa-bisa. Nah ternyata dia menyerah, udahlah saya pergilah. Dia pergi untuk meninggalkan tempat belajarnya. Misal TPA, dia pergi dari TPA. Ternyata dia ketika pulang di rumahnya dia berpikir, dia lihat apa ya? Seekor semut. Seekor semut itu dia mengambil makanan dan mau naik ke dinding yang tinggi. Dia gagal terus. Ini bisa diaplikasikan ketika kalian belajar di sekolah ya, atau menghafal Al-Quran atau belajar apapun ketika sulit. Dia belajar terus, Jadi lihat semut ini ya, tadi yang mau jadi ulama ini ya. Dia lihat semut bawa makanan, kan semut itu kecil ya, kecil. Bawa makanannya kadang lebih besar dari badannya, kadang ukurannya itu 5 kali lebih besar dari badannya, kuat semut itu ya. Dilihat semut itu jatuh, mau naik jatuh lagi ya. Akhirnya dilihat lagi, dia tetap berusaha terus ya. Dia tetap berusaha terus, akhirnya berhasil membawa makanan itu ke atas ya. Nah itu, jadi dari situ dapat diambil hikmah. Dengan berusaha sekuat tenaga atau dengan maksimal, insya Allah semua pasti berhasil ya. Jadi ada kesungguhan di situ. Ada juga yang melihat batu itu yang tertetesi dengan tetesan air itu mustahil untuk menjadi terlubang ya. Bolong itu mustahil, batu itu kan keras ya. Tapi ternyata dengan tetesan air yang sedikit netes, tes. Nah itu ternyata batunya itu berlubang juga dengan tetesan air itu ya. Nah seperti itu. Jadi intinya kegigihan. Nah singkat cerita dari ulama ini, dia akhirnya berhasil. Dia balik lagi, oh saya harus bisa. Mereka aja bisa. Tuh batu bisa berlubang dengan tetesan air yang lembut. Semut bisa mengangkat makanan yang lebih besar dari badannya dengan berusaha. Kenapa saya manusia yang dikasih pikiran ya, bisa berusaha ya? Kenapa nggak bisa? Ternyata bisa beliau, dan akhirnya hafal Al-Quran ya, dan menjadi ulama yang besar ya. Nah seperti itu ya. Jadi peran 3 ini yang harus kita sinkronasikan. Satu visi, satu misi. Orang tua, pengajar di sekolah atau di TPA tempat belajar, dan anak-anak ya harus rajin belajar. Oke, itu saja pesannya untuk yang di rumah atau untuk kalian yang di sini ya. Anak-anak fokus ya, fokus nanti yang tenang
Ini bisa dapat hadiah juga. Enak kan nggak jawab tapi oh ternyata tenang. Oh itu si Raden ternyata tenang ya. Nggak dapat hadiah. Kenapa? Tenang-tenang menghanyutkan. Gerak terus sih. Nggak tenang namanya ya. Mulutnya tenang tapi ininya gerak aja ya. Bisa dapat hadiah. Siapa yang mau dapat hadiah? Ya. Ada yang mau dapat segini? Coba. Ada pertanyaan satu ya. Iqra 1. Semua boleh jawab. Coba sebutkan 3 huruf yang makhrajnya sama. Makhrajnya itu sama, jadi keluarnya itu sama. Dia huruf apa aja, makhrajnya sama. Tuh, ada yang gini-gini, ada yang gini-gini. Kamu apa? Joget apa gimana? Nggak boleh joget di sini. Ayo. Enggak gini-gini tuh joget apa? Gini-gini. Ragu-ragu ya. Ayo siapa? Sebutkan 3 huruf yang makhrajnya sama. Nanti makhraj tadi udah tahu kan? Kan Iqra 1 udah diajarin kan ketika oh ini hamzah. Ini ada tulisannya di situ. Makhrajnya hamzah itu di mana? Ya. Ngerti enggak? Ngerti enggak sih? Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Keluarnya itu dari mana? Ya, ngerti ya? Lupa apa baru tahu? Ya, coba sekarang sebutkan 3, tak kasih 3 ini kalau bisa ya. Tak kasih 3 langsung. Emang hadiahnya ada berapa? Ini banyak, ini kerdusnya 1 cuma banyak isinya. Kasih 3. Sebutkan 3 huruf yang sama makhrajnya. Dan makhrajnya di mana letaknya? Hahaha. Ayo, maju. Udah nunjuk jari nggak boleh batal. Ayo Iksan, maju. Nih. Ini dari laki-laki ini, yang perempuan dipikir minta bantuan ke guru besarnya ya. Minta bantuan. Ya. Kayak Naruto itu loh, minta bantuan ya. Ayo Iksan. Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Jangan takut ya. Ayo, siapa yang membantu Iksan? Kamu orang 3. Siapa? Ayo, kamu tahu? Tahu? Ayo, cepat, ayo maju. Siapa minta bantuan temennya? Kan dapat 3. Ini maju. Gimana kalian? Namanya siapa? Adalah. Iya, ditanya apa tadi? Yang penting maju, yang penting maju kata dia. Ditanya makhrajnya siapa? Kok siapa? Sebutkan 3 huruf yang sama makhrajnya. Jadi tempat keluarnya itu sama. Apa? Huruf apa? A terus? Ba terus? Ta terus? Sa terus? Ja. Ini nama abata saja. Ini huruf hijaiyah namanya ya. Nggak apa-apa. Yang penting berani dulu. Lumayan dapat 1. Kasihan dia nanti nangis dari rumah kalau nggak dikasih. Udah maju nggak dikasih nangis. Ayo Ihsan, ayo tetap maju. Ayo ya berdua bertiga. Ayo minta bala bantuan kamu. Ayo nggak usah ragu-ragu, cepat. Keburu malam ini, waktunya udah mau habis dari tadi. Ayo cepat maju, nggak apa-apa salah. Tadi salah dapat hadiah kok. Nggak usah ragu-ragu ya. Kalau sini dalam kebaikan nggak usah ragu-ragu. Sini dekat. Nah, dilihat hadiahnya tuh. Dilihat hadiahnya biar semakin tertarik. Jadi set. Oh ini toh apa? Oh follow. F fa. Pegang. Nah. Namanya siapa? Ihsan namanya bagus. Ihsan ya. Pertanyaannya apa? Sebutkan 3 huruf yang makhrajnya sama, 1 makhraj. Ini kok di sini? Pelanggaran ini. Ayo sebutin. Sa. Apa? Sa itu di mana makhrajnya? Ada yang tahu? Sa makhrajnya di mana?
Ya gini dong. Ini gini, masa ujung lidah. Salah nggak apa-apa, kita ini kan salah nggak apa-apa belajar. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Itu makhraj Mbak ya. Tuh yang lain pegang dulu, jatuh. Belum selesai kita, masih lama. Masih lama pokoknya. Ya, itu makhraj ya. Kalau ditanya makhrajnya di mana nih? Ihsan jawab. Ujung lidah. Kenapa ujung lidah? Bertemu gini. Bertemu gigi seri atas. Pernah dengar nggak yang kayak gitu? Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Pernah dengar? Gimana mbak-mbaknya? Pernah dengar? Yang laki-laki pernah dengar? Kalau kalian nggak pernah dengar, tanya ke bu guru dan pak gurunya ya. Kenapa saya nggak pernah mendengar hal ini ya? Walaupun nggak ditanya di kubur, nanti kalian harus tanya di sini ya. Kenapa saya nggak pernah mendengar hal itu? Ya. Ujung lidah bertemu di ujung gigi seri atas. Tadi Ihsan menyebutkan ya. Ya, 1. Tadi kan 3. Yang kedua, gini yang keras. Za di mana makhrajnya? Ini. Gigi seri atas. Kan kita tadi judulnya 1 makhraj. Jadi ini sama semua makhrajnya ya. Makanya nggak usah ragu-ragu ya. Za di mana makhrajnya? Ujung lidah. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Nah, itu 2. Yang ketiga? Lo ya. Di mana makhrajnya? Gini yang keras dong, biar dengar semua. Ujung lidah bertemu gigi seri atas. Iya ya. Itu salah satu di antara yang 3 huruf sama makhrajnya adalah itu. Masih ada lagi. Ada yang mau jawab? Ya, itu ya. Za, lo ya. Terus pertanyaannya, Ihsan giniin. Pertanyaannya, kenapa kok keluarnya 1 makhraj kok ngomongnya beda-beda? Ini za, ini lo. Kok bisa? Bisa? Belum bisa, belum belajar itu kita ya. Itu nanti ke sifat huruf. Sebenarnya ada kan di qiraat 1? Ada ya. Ada di tulisannya. Coba yang masih qiraat 1 dibaca. Makhrajnya ini dari mana? Terus di situ ada sifat hurufnya. Nah, itu sifat itu yang akan membedakan antara huruf za, sa dan dha. Ya, dha ya. Itu. Oke. 3 sesuai perjanjian ya. Nih, dapat 3 untuk dia sendiri ya. Kalau mau dibagi ke yang ahwat juga nggak apa-apa, nanti dapat pahala ya. Tapi ambil 3. Kecil-kecil tapi jangan yang gede. 3 yang gede. 3 San, 4 itu. Oh iya. 3 ya. Nggak apa-apa untuk. Oh tadi dapat bantuan toh. Oh pantes dapat bantuan. Ya, dapat bantuan dari ustadznya. Kalian punya ustadz nggak yang perempuan? Minta bantuan tuh. Kalau ustadznya dapat 2, berarti ustadznya dapat 2 ustadzanya. Nah, gitu. Ada yang tahu nggak? 1 lagi huruf yang 3 huruf yang sama makhrajnya. Itu tadi makhraj itu kayak Ihsan tadi itu. Ujung lidah keluar. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, itu makhraj namanya ya. Seperti itu ya. Itu harus dibaca lagi kalau lupa ya. Itu ya. Terus apalagi pertanyaannya? Apa kita ke materi dulu lagi ya? Apa ke pertanyaan lagi? Apa ada yang mau baca di depan? Siapa yang bisa baca? Baca apa ya? Langsung baca apa ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah semua bisa, tapi nggak apa-apa lah ya. Kasihan nggak dapat hadiah nanti. Apa? Al-Quraish. Ya, Al-Quraish ya.
Siapa yang bisa baca surat Al-Quraisy? Ayo. Iya, untuk kelas 1 sama PAUD. Untuk kelas 1 sama PAUD. Oh, yang gede juga mau. Loh, tadi yang daftar Al-Quraisy ditanyain nggak mau nunjuk gimana. Yang laki-laki ini loh. Tadi siapa yang suruh Al-Quraisy? Al-Quraisy. Udah dianuin nggak mau nunjuk. Itu kan ngeprank namanya. Ayo masuk mas, yang terlambat ini udah mau pulang malah masuk. Ayo sholat sunnah dulu 2 rakaat. Al-Quraisy, ada yang bisa Al-Quraisy? Tetap aja yang nunjuk ini aja, ya. Yang nunjuk tetap ya. Al-Ikhlas, ya. Siapa nanti ya Mbak ya, sabar ya, yang udah bisa banget sabar ya, nggak apa-apa ya, ya Mbak ya, nggak apa-apa ya, nggak dulu ya, kalau udah bisa kemarin. Ini yang bisa-bisa ini ya, kasihan nunjuk-nunjuk terus nggak ditunjuk ini, ya, ini untuk memotivasi yang belum bisa ya, ya nggak berapa nanti ya, ya, apa? Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Habis Al-Ikhlas kita bacain poin berikutnya yang kemarin ya. Ayo, siapa yang mau Al-Ikhlas? Kan banyak. Al-Ikhlas yang gede-gede nunjuk. Malu kamu. Al-Ikhlas kamu Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Nah, ya. Al-Ikhlas ini ya. Ayo ini yang duluan ini. Ayo maju. Siapa ini? Ayo maju sini. Ya. Tenang ini hadiahnya esplate-nya panjang. Ayo, tawud dulu. Namanya siapa? Danu. Danu Wibisono ya. Danu siapa namanya? Danu siapa namanya? Danu Rendra. Ya, Danu Rendra. Yuk, tawud dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Krik 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 krik. Itu suara jangkrik. Loh, tadi Al-Ikhlas kok. Siapa yang bisa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, ini. Yang penting berani ya, salah aja dapat hadiah, gimana lagi yang bener. Kok udah dimakan hadiahnya? Aduh, makannya nanti hadiahnya ya, nggak boleh sambil makan. Orang pertanyaan kok malah sambil makan. Aduh, anak PAUD. Ya, ini apa yang ini? Yang mana? Milih aja. Ya, terima kasih ya Danu ya. Ya, kita bacain dulu ya. Kita bacain dulu yang poinnya apa. Cara berbakti kepada orang tua ya Mbak ya. Kalau belum sempat nulis nanti didengerin di videonya ya. Kita agak perbanyak ya dapatnya biar cepet ya, agak bisa pindah ke materi yang lain ya. Cara berbakti kepada orang tua. Ingat ya, yang hari ini sudah membentak orang tuanya, yang hari ini sudah berani sama orang tuanya, ya minta maaf kepada ayah bundanya ya. Minta maaf ya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, maafin aku ya. Aku tadi disuruh nggak nurut ya. Itu ya, biar diampuni dosa-dosanya sama Allah ya. Biar orang tuanya seneng ya. Gitu ya. Kita sebutkan yang tadi udah ya, 2 ya. Berkata-kata sopan dan penuh kelembutan ya, dan jauhi perkataan yang menyakiti hati orang tua. Itu ke-1 kemarin ya, Sabtu yang 2 pekan yang lalu. Yang kedua, bersikap tawaduk kepada orang tua dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Itu yang kedua ya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Bagi yang nulis ditulis, kalau nanti yang belum bisa atau nggak bawa buku, besok tanya temennya bawa buku, atau dilihat videonya lagi, didengerin. Oh ini kan udah 3 ini ya, yang 3 ini ya. Nanti yang ketinggalan bisa dilihat lagi videonya. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi videonya ya. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam.
Tajam. Tahu tajam nggak, Pak? Memandang pandangan tajam itu gini, nih. Nah, itu tajam ya. Oh, tajam itu. Dipanggil Raden. Takut ibunya. Iya kan? Mau nyuruh beli bawang, mau beli terigu untuk gorengan, untuk gorengan kan? Takut. Waduh, nggak jadilah, udah nggak jadi, tidur lagi aja. Nah, kayak gitu, nggak boleh ya. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam atau wajah yang tidak menyenangkan. Ya, udah berkali-kali disebutin ya, ya Mbak ya. Ya, mas-masnya ini banyakan ngobrol kayak ibu-ibu. Lihat ibu-ibunya semua nulis, bapak-bapaknya ngobrol. Hah? Enggak ngeh. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam. Apa ya, para pengajarnya dikondisikan anak-anaknya ya, jangan boleh ngobrol sendiri-sendiri ya. Tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam dan tidak bermuka masam. Muka masam tahu nggak? Masam, kecut, asem itu, kecut. Nah ya. Dan wajahnya tidak menyenangkan ya. Memuka masam itu nggak enak lah wajahnya tuh dilihat. Wah, udah wajahnya nggak enakin tambahannya. Ya, ngerti nggak? Tidak memandang tajam kepada orang tua, ya, tidak bermuka masam atau tidak menyenangkan. Banyak kan? Ustadz yakin kalian banyak yang seperti itu, ya. Anak-anak era ini nih anak-anak spesial ya. Ya itu dirubah ya. Kita semua bisa merubah. Ya, yang dewasa ya. Yang udah kelas 6 ini sangat rentan dengan hal seperti ini. Itu yang di belakang, yang pakai lambang Naruto itu. Ya kamu yang nengok ke belakang. Ketahuan. Nggak boleh bermuka masam, bermuka singkong, bermuka mangga. Nggak boleh sama orang tuanya. Ya, mangga itu kan bulat. Singkong itu lurus. Nggak boleh. Oke, itu loh yang nengok-nengok. Fokus, fokus, semua fokus. Yang sudah kelas 4 ke atas fokus dengerin ya. Ini sering terjadi di kalangan kelas 4 ke atas. Iya apa enggak? Iya apa iya? Iya kan? Ketahuan. Bu ya, kita juga pernah kecil gitu loh. Ya. Kita pernah kecil, kita juga punya anak. Wah, malu jadi. Ya. Anaknya seperti itu enggak Ustadz? Oh, tanya ke anaknya nanti ya. Tuh, ini rentan terjadi di kelas 4 ke atas. Kelas 4 sampai tua. Itu sama orang tuanya itu sering-sering kayak gini. Kebanyakan ya. Orang yang enggak belajar agama kebanyakan seperti ini. Menatap wajahnya tajam ke orang tuanya. Orang tuanya yang tadinya mau Yusuf udah gini. Emang gue takut. Emang gue takut lagi. Bapaknya mentang-mentang kecil, Yusufnya tinggi loh. Emang gue takut tuh. Oh, yuk kan tuh. Woi, apa iya gitu. Ya sob. Ini contoh sob, contoh ya, oke. Ya, contoh ya. Kalau dipanggil ibunya gimana? Al Farizi. Gimana? Ibunya langsung dilihat, plototin, ya. Enggak, diapain? Dicemberutin, dicuekin, ya, dicuekin sama aja, masuk ke sini, ya, tidak memandang orang tuanya dengan pandangan yang tajam, bermuka masam itu kecut ya, nggak enak dilihat ya, dan wajahnya tidak menyenangkan, ya, nggak boleh ya, yang laki-laki. Yang perempuan, terutama yang kelas 4 itu dulu. Zamannya Ustadz masih kecil itu rata-rata seperti itu. Karena kurangnya belajar agama ya. Nggak ada yang mendidik. Orang tuanya sampai takut sama anaknya. Ya, nyuruhnya berkali-kali takut. Dengerin anak-anak.
ketika orang tua takut nyuruh anaknya, itu termasuk kedurhakaan anak terhadap orang tuanya. Kenapa orang tuanya takut nyuruh anaknya? Karena takut anaknya tersinggung. Kenapa anaknya takut tersinggung? Karena kalau disuruh melototin, iya kan? Ya, Chandra, ketika disuruh ibu atau bapaknya gimana? Chandra, pegangin ini entongnya ini, apa namanya ini, yang untuk goreng, cetoknya, mau goreng ini, ibu mau ngurusin adik. Iya, ngomong, iya, goreng lagi. Ya namanya tukang gorengan yang goreng lah. Ya, kalau tukang gorengan goreng, kalau tukang es ngaduk. Ya, kalau disuruh ibunya goreng, digoreng ya, udah gede ya, ibunya biar ngurusin yang lainnya ya. Ya, itu yang ketiga ya, dilarang menatap tajam ke orang tuanya ya. Itu. Bahkan sekarang anak-anak yang masih kecil pun seperti itu, nggak enak mukanya ya. Ya, diperhatiin yang udah kelas 6 ini. Ya, sering bener. Di luar itu didengar ibunya diteriak-teriakin. Ibunya itu kayak anaknya, bapaknya kayak adiknya. Ya, mungkin kalau tingginya sama, mungkin berantem. Boleh nggak itu? Nggak boleh. Ya, kemarin udah disebutin, kasihan ibu itu kasihan ngelahirin kalian. Coba dulu nggak dilahirin gimana? Nggak jadi kan? Tapi itulah seorang ibu. Dia pengen lihat kalian, wajah-wajah manis kalian. Manis apa enggak? Manis enggak? Enggak manis lah, kalau cemberut enggak manis ya. Ibu itu pengen lihat kalian besar, tumbuh dewasa, bisa bercanda dengan ibu ya, bisa berbakti nanti kalau dewasa. Enggak pengen ibu itu dibentak-bentak. Di sini yang suka membentak-bentak ibunya siapa? Tak kasih hadiah 5. Yang suka membentak-bentak ibunya. Suka membentak ibunya? Enggak kan? Siapa yang suka membentak ibu bapaknya? Tak kasih hadiah semua. Tahu loh. Ustaz tahu loh, ada loh di sini yang suka membentak-bentak. Mama gitu loh. Wah, kataku loh, pagi-pagi kok udah ada yang nyetel musik. Mama. Oh, ternyata astagfirullah. Ini karena sering telat masuk TPA. Ya, itu sebabnya. Saat murojaah nggak ikut murojaah. Saat dikasih tahu ternyata nggak mendengar. Ya, salah siapa ini? Salah siapa ketika anak membentak orang tua? Salahkan diri kalian kenapa membentak orang tua ya. Dan salahkan orang tua juga kenapa tidak memperingatkan anak-anaknya ya. Itulah pentingnya mendidik anak sejak dini ya, biar anak tidak membentak kita. Itu belum terlalu apa ya, belum terlalu apa. Yang terpenting itu ketika orang tua kali sudah meninggal ya anak-anak ya. Dengerin anak-anak ya, terutama yang ayah atau ibundanya yang sudah meninggal. Ada ya di sini, ada ya, ada Ustaz tahu ya. Ya, yang sudah meninggal itu sangat butuh dari doa-doa anak-anaknya. Kalian anak-anak yang soleh ya, soleh atau soleha ya, itu dibutuhkan sekali atas orang-orang tua yang sudah meninggal. Ya, ya orang tua yang meninggal yang disiksa di kubur, ya. Orang tua yang orang tuanya, anak yang orang tuanya meninggal dan disiksa di kubur, dicambuk sama malaikat. Orang tua itu dicambuk, Mbak. Kalau disiksa di kuburnya ya. Kalau dia dapat siksa kubur, dicambuk sama malaikat. Cambuk itu berhenti ketika mau mencambuk orang tua kalian. Tanya, yang dicambuk ini tanya, orang tua kita yang dicambuk itu tanya. Ya, nanti ditanya ini ya. Jadi dicambuk di dalam kubur. Bagi yang disiksa di dalam kubur itu orang tuanya dicambuk. Kasihan nggak kalian? Kasihan nggak sama orang tua yang seperti ini? Siapa yang di sini yang orang tuanya sudah meninggal? 1, orang tua maksudnya ayah
atau bundanya, salah satunya yang sudah meninggal. Nggak apa-apa, tunjuk jari. Siapa? Ya, tunjuk jari. Ada yang perempuan? Yang ayah bundanya meninggal? Nggak ada ya? Yang laki ada? Yang ayah bundanya salah satunya meninggal? 1, 2, cuma 2. Berarti nggak dengerin. Siapa yang ayah di antara orang tuanya ada yang meninggal? Ayo tunjuk jari. Ini kok nunjuk? Ini bener ya? Ini. Iya, ini loh. Iya bener ini. Sampingnya, iya sampingnya itu, iya. Iya, orang tuanya udah meninggal. Nggak boleh nunjuk kalau orang tuanya belum meninggal kok nunjuk ya. Nggak kasihan. Ya. Orang yang meninggal aja nggak nunjuk, kamu yang belum meninggal nunjuk, kasihan. Ya, dikondisikan anak-anaknya ya, bagi yang para gurunya, anak-anaknya dikondisikan, baik yang belajar atau yang nggak belajar, biar nggak mengganggu yang lain ya, yang ribut ya, biar ngerti ya. Siapa yang orang tuanya sudah meninggal? Salah satunya, tunjuk jari. Ya, nggak boleh malu. Ya itu ya. Orang tuanya ada yang sudah meninggal ya, kita nggak boleh malu. Dengan salah satu orang tuanya sudah meninggal, udah tunjuk jarinya, udah bangga banget ya. Kita seharusnya lebih menjadi anak yang soleh. Karena itu tadi belum diterusin ya. Orang tua yang dicambuk di dalam kuburnya, cambuknya malaikat itu berhenti. Dia bertanya, ahli kubur tadi bertanya, masih sempat tanya, kenapa kok berhenti cambuknya? Kenapa? Karena istighfar anaknya yang di dunia. Makanya kalian banyak-banyak istighfar. Ketika kalian beristighfar, orang tua kalian ketika dicambuk, misal mungkin dapat siksa kubur, itu cambuknya berhenti. Kan lumayan. Iya kan? Masa nggak kasihan? Ya, banyak-banyak istighfar ya, yang orang tuanya udah meninggal ya, ayahnya atau bundanya ya. Iya. Tahu istighfar nggak? Nggak tahu lagi. Tahu kan? Kalau nggak tahu tanya ustadznya nanti ya. Yang seperti itu tadi sampai mana coba? Sampai mana tadi Mbak? Sampai ketiga ya. udah mau sore aja nih, cepet bener ya. Sampai ketiga ya. Yang ketiga, tidak memandang orang tua dengan pandangan yang tajam, tidak bermuka masam dan berwajah yang nggak enak. Wajah nggak enak tuh, dienak-enakin wajahnya ya. Tahu nggak wajah yang nggak enak? Tahu nggak? Tahu nggak? Gimana wajah yang enak? Hah? Wajah yang enak itu ketika di situ ada keju. Enak. Ketika di situ ada piscok, enak, ya kan? Itu wajah yang enak. Kalau nggak enak gimana? Ketika melototin orang tua, nggak enak. Ya, yaitu yang ketiga. Ya, nggak boleh kita bermuka masam kepada orang tuanya. Ingat benar ini ya, anak-anakku ya. Nggak boleh bermuka masam dan tidak boleh wajahnya tidak menyenangkan ya. Keempat, sampai keempat nih ya. Tidak meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Di sini yang siapa yang meninggikan suara kepada orang tua? Ayo. Wah. Ya. Tidak boleh meninggikan, tahu nggak maksudnya? Tidak boleh meninggikan suara kepada orang tua. Ngegas tuh, ngegas. Pak kan. Kalau motor kan langsam ya, Pak, Bu. Kalau ini ngegas. Pak, Mah, Pak. Gitu ya. Berani meninggikan kayak tadi. Ya, nggak boleh ya. Meneriaki orang tua dosa. Diingat ya. Dosa. Dosa itu bisa menyebabkan kita masuk kemana? Ke neraka ya. Coba siapa yang hafal salah satu ayat yang menyebutkan tentang neraka? Siapa? Ayo maju, ayo sebutin surat. Alah, surat pendek itu kan ada sih Mbak. Ayo. Ya kalian udah hafal loh. Hafal ya. Ya. Yaudah ya, itu 4 tadi ya Mbak ya. Dicatat ya, tidak boleh meninggikan suara ketika berbicara dengan orang tua. Ya, dengar ya, yang anteng nanti
Yang anteng dapat hadiah. Ya. Yang anteng dapat hadiah. Ini hadiah ini kita lihat dulu. Ada tulisan U apa enggak ya? Kalau ada U-nya boleh enggak, Mbak? Hah? Nah, ini coba. Sekarang pertanyaan ini aja ya. Siapa yang bisa, yang berani jawab ke depan siapa ya? Saya, kamu sini yang kecil. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jawab nggak dapet. Ya, coba. Kalau beli kue, ternyata kita lihat dulu ya. Dilihat apa? Apa? Diem, yang nggak dijawab diem. Nanti kalian nggak dapet, habis nanti ya. Dilihat apanya? Dilihat apanya? Ini salah satu golongan yang rajin menunjuk tapi nggak tahu apa yang ditunjuk ya. Termasuk golongan yang selamat. Kenapa? Dia maju dapat hadiah tuh ya kan? Golongan yang beruntung dia bukan selamat itu ya. Ya, sini namanya siapa? Aska. Ya, nih dapat. Kamu nggak ada bisa jawab yang kecil. Ini kan yang bisa jawab. Ya. Yang nggak bisa jawab dapat hadiah itu untuk yang PAUD. Itu tadi PAUD. Masa kalian udah SMP mau aku nggak bisa jawab. Itu ngeprank namanya. Ya enggak? Ya coba ini. Ketika kita membeli kue kemarin tuh ada anak-anak. Jadi ceritanya gini. Ini ada cerita. Ya. Keren. Ya. Lebih keren dari sinetron ini cerita. Ini cerita kisah nyata ini. Ada seorang anak berusia 5 tahun. Anaknya gundul. Ya, anaknya gundul, tuh, gundul di jalan, nggak pakai baju apa? Ini kisah nyata, ya. Ada seorang anak berusia 5 tahun, dia pergi ke toko, toko yang terkenal di pinggir-pinggir jalan banyak. Dia bersama omnya, masuk ke toko. Ayo, Le, nggak mungkin lah Le, kan nggak bisa bahasa Jawa. Ayo, gimana manggilnya? Kayak lagi, namanya aja ya. Misal namanya siapa? Namanya siapa namanya? Yusuf. Oh, kok Yusuf lagi? Namanya misal siapa? Aska, misal ya. Ini ada Aska gundul ini. Ada seorang Aska gundul. Ini kisah nyata loh ya. Baru belum ada 1 minggu ini. Ya, ini kisah nyata yang inspiratif. Ya, nggak boleh ketawa terus. Ini bagus kisahnya, cerita teman kalian, sebaya kalian. Anaknya masih 5 tahun, tapi inspiratif. Inspiratif itu dia tahu apa yang dia lakukan. Anak 5 tahun itu masih PAUD ya Mbak ya, masih nggak jelas lah. Kalau kita tanyain apa sih lu, nggak jelas gitu kan. Ini ya, ada seorang anak bernama Aska. Aska ini julukan ya, bukan nama aslinya ya. Baru 1 minggu ini ya. Jadi Ustadz tahu dari cerita itu. Dalam 1 minggu ini diceritain. Ada seorang anak gundul namanya Aska. Dia berjalan ke sebuah toko. Di toko-toko yang banyak di jalan itu yang sama. Toko 2 toko itu yang banyak di seluruh Indonesia. Dia berjalan masuk ke toko bersama omnya. Omnya ini menawarin sebuah jajanan banyak. Ayo kita berbelanja, shopping. Apa namanya? Namanya apa? Shopping day. Tahu. Shopping day. Shopee market. Ya, tuh kembali ke cerita. Anak ini ditawarin omnya. Ayo kita jajan. Banyak ya. Omnya bawa duit banyak ya. Duit beneran, bukan duit banyak. Ya. Ayo kita jajan ya. Kita masuk toko. Buka es krim. Buka es krim. Ya, Mas, nanti ditanyain ya. Buka es krim nih. Jadi omnya buka es krim. Ada 2 kotak es krim di situ. Dibuka, seret. Buka es krim. Omnya ngambil banyak es krimnya itu. Banyak. Ini untuk kamu. Omnya nggak memperhatikan. Pokoknya jajan biar ponakannya seneng ya. Ini untuk kamu, gundul. Nah, kan gundul dia Aska ini ya. Tapi nggak dipanggil gundul gitu, nggak gitu. Ini cuma rekayasa. Kalau ceritanya bener, cuma apa ya,
perumpamaannya ini nggak benar ini ya. Nah, pokoknya anak-anak gundul ini bernama Aska. Ini untuk kamu ya, banyak ini es krim. Anak ini melihat jajannya ini, dia lihat es krimnya ini, set set, ya, kan nggak bisa baca, dia kan masih PAUD kan, 5 tahun loh, masih 5 tahun. Aska, 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 Aska 5 tahun kan? Tapi ini bukan Aska, soalnya dia gundul. Kamu kan nggak gundul, ya? Aska 5 tahun ya? Aska 5 tahun ya? Sini, Aska sini. Hadiah lagi, mau hadiah lagi? Sini, 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 ayo untuk contoh. Ya, malu dia ya. Jadi gini, si Aska ini tadi, anak gundul ini tadi sama omnya dibeliin es krim banyak. Enak, es krim yang enak-enak itu. Apa es krim yang enak? Kon. Terus apa lagi? Ya, coklat semua. Terus apa lagi? Yang ada cupnya kayak ember, iya kan? Terus apa lagi? Hah? Yang ada gambarnya duren, ya kan? Enak semua ya, yang 2000-an ini enak. Ya. Singkat cerita, anak ini dibeliin es krim banyak. Dipegang sama dia, sama yang 5 tahun. Om, paman, balik ya. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini ada U. Oh, ini nggak sama. U. Ada U-nya. U. Oh, omnya tanya, emang masalah dengan U? Oh, omnya kan nggak tahu. Iya, tahu nggak kenapa anak itu? Nggak tahu. Ada yang tahu Mbak? Kenapa nggak boleh dengan U? Ayo Mbak, tahu Mbak? Sini maju. Jangan Mbak Sofi. Maju sini. Ya. Nah, ini bukan Aska gundul. Ya, ini namanya Mbak Sofi, kemarin udah jawab, dapat hadiah lagi. Jadi tadi si Aska ditanyain omnya mau beli, udah dibawa ini, nih dilihat sama anak tadi. Loh om, ini nggak boleh. Loh kenapa nggak boleh? Yang ada U-nya. Loh emang masalah dengan U di omnya gitu? Iya, kenapa? Kenapa Mbak Sofi U? Dia dijawab Mbak. Iya, yang keras. Produknya Israel. Iya, kenapa dengan produk Israel? Disiap yang keras. Karena Unilever. Unilever, iya, sebutin merek. Ya, ya produk Israel ya, seperti itu ya. Udah Mbak Sofi, makasih ya. Ini hadiahnya Mbak, yang kecil aja ya, kan jawabnya gini. Ya, makasih Mbak Sofi ya. Namanya Sofi kan, bener kan? Iya, bener. Ya, ya. Jawabannya sama dengan jawaban Aska kecil ini. Nggak sama sih, cuma satu frekuensi. Jadi gini, yang anak ini bukan jawab produk tapi Israel tadi, bukan ya. Ini maaf ya, ini bukan apa ya, bukan sentimen dengan produk-produk atau ini, bukan. Ini untuk pembelajaran aja, karena kita kan di sini sudah apa ya, kita sudah ketahui bersama ya, di media kita tahu seperti itu ya. Anak-anak ya, di toko-toko kita banyak ustadz-ustadz kita yang ngomong, disuruh jangan beli produk yang ada U-nya ya. Ya, isi Aska ini jawab gini, ini es krimnya. Ya, belum ya, nanti ya bentar lagi ya. Nggak boleh om, ini ada U-nya. Emang kenapa ada U-nya? Masalah atau ada U-nya? Iya, ini kan punyanya Yahudi katanya. Punyanya Yahudi. Iya mbak, benar ya, Israel ya. Di Israel itu nama nabi juga ya, tapi orang-orang Yahudi banyak di Israel itu ya mbak ya. Jadi bukan nama Israelnya yang salah, Yahudi. Mereka itu orang-orang Yahudi mbak. Kebetulan di sana pakai nama Israel dia ya. Itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu bukan orang-orang beriman. Orang Yahudi itu tahu loh, Nabi akhir zaman nanti seperti ini ya. Tahu mereka, tapi mereka mengingkari ya. Mereka bukan orang Islam ya. Jajan kuda bolong gimana ini Aska asli ini. Kita langsung cerita Aska gundul ini loh ya. Ini ya. Aska gundul ini tadi ngomong ini produk Yahudi ya gitu. Terus omnya, oh begitu. Oke, kita pulangin. Nggak jadi beli omnya, es krim banyak. Nangis?
Enggak nangis dia. Minta yang lain. Kalau bisa yang itu, yang gede. Nah, enggak juga, enggak kayak gitu ya. Dipulangin es krimnya sama omnya. Ya udah kalau nggak boleh, tutup. Ini omnya bukan rekayasa juga. Dia juga secara tidak sengaja mungkin lupa omnya ya tentang masalah ini. Diambilnya itu kasihin ini tadi si Aska ini. Ternyata Aska tahu dia. Kenapa Mbak bisa tahu seperti itu? Karena dia paham. Dia sebagai anak kecil, dia paham, oh ini yang diajarkan. Nah itu pentingnya pengajaran orang tua di rumah, ya. Itu salah satu dukungan anak ini terhadap saudara-saudara kita yang di sana yang sedang dalam masalah besar saat ini ya Mbak ya. Siapakah saudara-saudara kita itu? Ayo. Oh iya itu maju. Ya. Masa nggak tahu langsung ngeblank. Kan udah panjang ini tadi Aska Gundul tadi ini. Ya, sini Mbak ini kemarin belum pernah jawab ya? Belum ya, ya Mbak. Siapa namanya? Kok nggak muni Mbak? Nah, yang namanya? Zafira. Zafira. Iya. Iya harus jelas karena Ustadz kalau udah nanti jelas Zafira, insya Allah besok udah Zafira gitu. Kalau nggak jelas, nanti siapa kemarin ya gitu. Zafira, kelas berapa Zafira? Kelas 4. Kelas 4. Kelas 4 tadi udah masuk yang disebutin. Kalau kelas 4 ke atas itu udah rentan melototi orang tua. Pernahkah Zafira melototin orang tua? Enggak. Ya nggak boleh Mbak ya. Ayah bundanya nggak boleh ditatap dengan pandangan tajam. Nggak boleh dibentak. Nggak boleh menyakiti hatinya ya. Kembali ke pertanyaan ya tadi, siapakah saudara-saudara kita yang sedang ditindas saat ini oleh orang yang berproduk tadi itu yang disebutin si Aska Gundul, orang-orang Yahudi? Orang Palestina. Iya, saudara-saudara kita di Palestina ya. Tuh ya, benar Mbak Zafira ya. Iya, ya ini makasih ya Mbak ya. Ya itu. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tahu nggak? Tahu nggak ceritanya? Tahu semua kan? Nah itu nih cerita si Aska Gundul ini tadi. Dia nggak mau beli produk yang di sini ada Dia padahal gratis dibeliin ya. Itu ini menyikapi tentang pahamnya dia, maksudnya dia tuh ingat apa yang diajarin gitu loh ya. Itu aja ya. Dia punya suatu keyakinan. Ini pokoknya nggak boleh beli ini. Nanti saya dukung ini orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi nanti kan di akhir zaman diperangi. Dia kalah, dia lari terbirit-birit, dia bersembunyi di bawah di balik batu. Batunya ngomong batu bisa ngomong. Tahu nggak? Tahu nggak batu bisa ngomong nanti di akhir zaman? Ngomong batunya. Ada orang Yahudi di belakang ini, kaum muslimin Yahudi. Malu enggak kayak gitu coba? Ya. Nah, kembali ke si Aska Gundul. Akhirnya omnya ditutup. Nangis enggak tahu. Ustaz juga enggak tahu dia nangis enggak. Ditutup, akhirnya dibukakan kulkas es krim. Kan biasanya di toko itu ada kulkas 2 ya Mbak ya, kayak yang toko-toko yang besar yang pinggir jalan itu loh, yang ada warna M sama warna I. Nah itu ya inisialnya ya, itu ada 2 kulkas atau 3 kadang. Nah itu dibukakan yang sebelahnya, dibukain es krim yang nggak ada label U-nya. Singkat cerita dia pulang dengan gembira, dengan cemong-cemong coklat di mulutnya ya. Enak nggak? Enak coklat toh. Ya itu ya. Perlunya kita mengerti apa yang diajarin orang tua kita. Kita pahami dan fokus ketika diajarin ya enggak. Ini nanti yang anteng dapat hadiah loh ya. Yang anteng dapat hadiah. Ternyata nggak ada yang anteng. Mulai sekarang yang anteng dapat hadiah. Anteng aja, modal anteng dapat hadiah. Kurang enak gimana? Ya, kayak orang Islam, modal Islam aja masuk surga bisa ya. Iya, bisa masuk surga. Kalau orang kafir modal apa? Modal kafir aja masuk neraka. Modal KTP kalau orang kafir ya. Di surat apa? Ayo ihsan lagi. Orang kafir di surat apa? Yang masuk neraka. Innalladzina kafaru minna lil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ayo Mbak Sofi lagi nih kayak gini, Kamu kok tahu?
Dapat bocoran lagi, nggak enak bener loh jawabnya, kayak bocoran-bocoran terus. Ya Mbak Sofi Albanina ya? Ya, tuh ya, udah hafal? San, udah hafal belum? Udah hafal belum? Udah mendekati 5:30 ya. Ya, ingat tentang kisah ini ya. Ketika kalian nanti akan membeli, ya, solidaritas kita sebagai umat Muslim. Ya, yang mau pipis keluar aja nggak apa-apa ya, nggak usah izin nggak apa-apa, udah di legalitas ya. Namanya mau pipis, mau buang air itu maklum ya, nggak apa-apa, udah maklum ya, nggak apa-apa pipis ke kamar mandi sendiri-sendiri ya. Ya itu ya. Ingat kita solidaritas kita sebagai umat Muslim ya. Seorang Muslim itu ketika dia saudaranya itu tersakiti, saudara-saudari kita di mana? Tadi disebut Mbak Siva. Kok Mbak Siva? Selalu lupa. Di Palestina ya, di Palestina dia disakiti ya. Mereka tidak diperlakukan dengan adil seperti itu ya. Kita harusnya merasa tersakiti juga ya. Ya, di antara yang bisa kita lakukan di negeri kita yang aman dan damai ini, alhamdulillah kita bisa makan es krim dengan enaknya seperti si Aska Gundul. Saudara kita di sana kehausan di bawah tembakan orang-orang kafir ya, di bawah bom, adiknya meninggal, ditinggal ayah bundanya, dia tinggal sama adiknya, di bawah adiknya digendong, nggak taunya dibom juga. Yang mati bukan adiknya, kakaknya. Kasihan nggak adiknya? Kasihan, tinggal adiknya. Ada yang adiknya semua meninggal, tinggal kakaknya. Ada yang tinggal kakaknya, tangannya nggak ada sebelah. Bersyukur enggak kalian sama Allah? Bersyukur? Bersyukur enggak kalian punya orang tua sekarang? Bersyukur enggak kalian di rumah bisa makan nasi? Itu teman-teman kita di sana susah. Orang tuanya meninggal. Ada orang tuanya anaknya ditinggal, anaknya yang meninggal ya. Bersyukur kita sama Allah ya, bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah kita berada di negeri yang dimana kita nyaman, ngaji bebas, belajar bebas ya, punya teman, kita lebih giat belajar ya. Lihat saudara-saudara kita di sana ya, yaitu kembali ke si Aska Gundul ini tadi ya. Kita pikirkan ya, bentuk dukungan kita itu salah satunya ya. Kalau kita nggak apa ya, kan es krim kayak gitu kan makanan yang nggak harus dimakan saat ini. Nggak makan es krim juga nggak apa-apa gitu ya. Kan masih ada nasi di rumah ya. Jadi nggak makan produk yang seperti itu juga nggak apa-apa ya. Itu kita harus kuat ya, ngerti ya? Oke, oke. Oke ya, apa ini? Nggak boleh. Ya Ustaz aja baru tahu loh. Apa? Walah yang tuh, nih itu toh. Nggak tahu juga, kirain itu apa. Ya silakan yang kamu mandi ya. Bentar lagi kita udah mau habis ini waktunya ya. Ya itu ya anak-anak ya. Pesan Ustaz, ingat nggak boleh teriak-teriak sama orang tua. Ingat saudara kalian di sana yang nggak punya orang tua, ketika dia lagi makan, nunggu makanan antrian terus dibom. Ya, di Palestina lagi antri makan, nunggu makan berhari-hari nggak makan malah dibom. Mereka nggak sempat berpikir kapan bisa bercanda sama ibu bapak mereka. Kalian di sini dengan mudahnya bercanda sama ibu bapak kalian, tapi kalian berani sama ibu bapak kalian, seharusnya kalian berpikir ya. Minta maaf nanti siapa yang nanti ini kasih hadiah nih, terakhir ini udah terakhir pokoknya ini udah habis ini udah tutup ini ya, udah sore ini. Tak kasih hadiah nih. Siapa nanti pulang berani ngomong sama ibu, terserah versi kalian lah, atau bunda ya, maafin aku ya, terima kasih telah mendidikku dan merawatku sejak aku kecil sampai sekarang. Siapa yang berani? Tapi kalau nggak ngucapin nanti tak tanyain nanti bundanya ya. Kemarin ada yang ngucapin nggak ini yang nerima hadiah? Enggak tuh. Wah, lihat tak suruh balikin besok.
Ya, siapa yang berani? Masa ngucapin sama bundanya kayak gitu? Rugi, rugi toh. Nanti bunda kalian pasti seneng, seneng berbunga-bunga nanti. Itu ya, senyum-senyum dewe ya. Siapa yang berani ngucapin seperti itu? Siapa aja dapat hadiah. Ngucapin bunda atau ibu atau amma atau mbok atau mama ya, misal mak, maafin aku ya, terima kasih telah merawatku ya dari kecil sampai sekarang, dan mudah-mudahan bisa sampai dewasa sampai ke surga. Cium ibunya. Siapa yang berani? Ayo maju yang berani. Yang berani maju. Maju yang berani maju. Maju semua. Maju semua. Yang berani maju semua. Yang berani maju. Kenapa ragu-ragu? Ayo maju, maju, maju. Maju, maju. 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 Saya sini maju sini. Ya, enggak boleh takut. Lihat ke sana. Lihat ke sana. Ya. Tutup. Udah ditutup. Udah ditutup. Kenapa ditutup? Ya enggak cukup lah, eneng toh. Oh, itu dua. Loh, enggak cukup ini. Kelihatan enggak itu ustadznya di kamera ini? Untuk saksi, kelihatan enggak di kamera ini? Semua kelihatan itu, Mbak, itu agak sini, Mbak. Nah, ya. Nah, ini terakhir ini. Nanti ini memang bisa ngomong. Ini udah bisa ngomong toh. Geser sini. Ya. Ya, ini tantangannya. Ini yang belum dapat jadi hutang ya. Ustadz hutang ini ya. Besok dikasih kalau sekarang nggak dapat ya. Kan kurang ya. Jadi ini tantangannya tadi ya. Ngucapin. Oh, ini ada Mbak Feve ya. Ngerti ya Mbak Feve ya? Ngucapin sama bundanya. Ya, diingat-ingat. Bunda, aku minta maaf ya. Yang jelas ya. Bunda, aku minta maaf. Ya, itu enggak jelas ya. Yang jelas di depannya, lihat notanya sambil tawa-tawa. Bunda, aku minta maaf ya. Terima kasih telah merawatku dari aku lahir, dari aku di dalam perut ya, sampai aku sekarang, dan mudah-mudahan bisa sampai dewasa sampai ke surga ya. Gitu ya. Ditambahin jazakumullahu khairan ya. Ya. Gitu ya, Mbak ya. Nanti tak tanyain ibu-ibunya sampai bohong ya, nggak boleh bohong kan bukan sifat orang muslim. Coba dicontohin dulu. Ayo bareng-bareng. Ayo 1 2 3. Bunda, semua. Yang keras. Ayo bareng-bareng. Bunda, terima kasih ya. Salah ya. Salah yang tadi nggak kayak gitu. Bunda, ayo. Maafin aku ya. Terima kasih telah merawatku sejak dalam kandungan atau sejak dalam perut hingga saat ini. Ya, mudah-mudahan sampai dewasa. Sampai ke surga. Ya, amin. Terus jazakumullahu khairan. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Itu ya. Nah, ya. Ya, ini jika mau ngomong nih, ya, mana ngomongnya? Ya, dapat hadiah. Ingat ya Mbak, ini nggak dilihat. Nanti kalau nggak cukup, minggu depan dikasih ya. Ya, sabar ya. Ini tadi nggak lihat jumlahnya. Dari sini yang kecil, dari sini. Tapi tetap ngomong semuanya. Nanti kalau yang nggak kebagian, minggu depan insya Allah tetap dikasih ya. Nanti ngomong, kan udah direkam, kan tahu oh ini ya. Ya, dari sini. Ya, kayaknya nggak cukup. Ini apa kalau bagi dua gimana? Besok dibagi dua lagi ya, nggak apa-apa ya. Ini Sofi kan tetangga sama ini ya, bagi dua ya. Besok dibagi dua lagi ya. Ini Mbak ini adiknya ini kan, mbaknya ini kan ya, bagi dua ya. Apa-apa ya. Ini adiknya bagi dua ya. Nanti Sabtu depan minta ya. Nanti Ustadz kasih, nanti Ustazahnya inget-inget kok. Oh ini belum dapat kemarin ya. Nanti dapat ini Mbak ini sama ini kan adiknya ya. Adiknya kan nggak mirip tapi ya. Ya udah terima kasih ya. Itu nanti PR-nya itu ya.
Dah, duduk silakan. Terima kasih ya. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa? Apanya yang kenapa? Kenapa yang laki-laki kok nggak berani? Hah? Ngomongin, Pak, maafin aku, Pak. Kamu nggak pernah lihat sinetron? Hah? Iya, karena laki-laki nggak pernah lihat. Udah itu aja ya anak-anak ya. Udah sore ya. Stop sekian. Ayo doa dulu, ayo mulai sekarang. Ayo 1, 2, 3 berdoa. Ayo berdoa. Oke, cukup sekian belajar kita hari ini ya. Semoga tidak bosen ya. Walaupun nanti nggak ada hadiah, nggak ada yang ngasih hadiah, tetap semangat belajar ya. Ingat pelajaran si Aska Gundul tadi ya. Dia benar-benar memperhatikan ya. Apa ini? Nggak boleh ya, kata si Aska Gundul. Nggak boleh dibeli, beli yang lain ya. Apa bakwan 4 Raden ada, piscok 4 Chandra ada ya. Ya itu ya, udah cukup sekian ya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah ya, diberikan taufik dan hidayahnya, dan dijadikan kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pulangnya yang perempuan dulu, baru yang laki-laki. Ayo Mbak, silakan pulang. Ya, dari depan pelan-pelan. Yang laki-laki nanti tunggu yang perempuan habis.